Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah tsumma usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para sahabat dimanapun berada dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat jasmani, sehat rohani serta dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah urusannya, dan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat dimanapun berada, video kali ini saya akan menjelaskan tips untuk lebih kuat di dalam hafalan. Jadi ada beberapa tips, sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan ketika kita menghafal satu pelajaran atau suatu ilmu. Tentu kita itu yang kita diinginkan ketika kita menghafal, ingin cepat dan tangkap dan cepat hafal di dalam hafalannya. Di sini ada beberapa tips sebab-sebab yang menjadikan kuatnya hafalan. Perlu difahami untuk para santri, para siswa, murid, dan lain sebagainya, dan orang tua pun juga sama, dan lebih bisa mengarahkan juga orang tua terhadap anak-anaknya agar anak-anak kita yang sedang belajar, baik itu belajar di pesantren, di madrasah, di sekolah, atau di pengajian-pengajian lainnya, agar anak-anak kita mudah untuk menghafal dan lebih kuat di dalam hafalannya. Maka perlu dicatat, perlu dipahami di dalam kesempatan ini yang saya akan jelaskan. Dan insya Allah tips daripada untuk lebih kuat di dalam hafalan, saya mengambil keterangan atau penjelasan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Di dalam kitab ini ada satu pasal khusus, yaitu menjelaskan tentang untuk lebih kuat di dalam hafalan. Dan insya Allah saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yurithu al-hifdho wa fima yurithu anisyan. Pasal menjelaskan sesuatu yang bisa menjadikan atau mewariskan tambahnya hafalan, dan sesuatu yang bisa mewariskan cepatnya atau cepat lufanya hafalan. Tentu kali ini saya akan menjelaskan tentang satu tips ya, satu bab atau satu pasal, yaitu yang menjelaskan tentang fima yurithu al-hifdho, sesuatu yang bisa menjadikan tambahnya hafalan. Maka di sini ada beberapa tips yang kita harus dilakukan supaya hafalan kita lebih kuat, lebih tajam, lebih cepat ya, lebih cepat menghafal dan kuat di dalam hafalannya. Wa aqwa asbabil hifdhi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghida wa salatul lail wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdhi.
Di sini dijelaskan bahwasanya sebab-sebab yang bisa menjadikan lebih kuatnya hafalan, yang pertama tipsnya itu al-jiddu, artinya sungguh-sungguh. Al-jiddu ay al-ijtihadu. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan, lebih khusus untuk anak-anak kita yang sedang belajar di pesantren, di madrasah, di sekolah, di pengajian musola atau majlis taklim, arahkan orang tua itu agar anak kita semuanya di dalam belajar itu harus al-jiddu, artinya harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh belajarnya, harus sungguh-sungguh menghafalnya. Tidak boleh berhenti di pertengahan jalan, tidak boleh berhenti, tapi terus, yaitu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan cara sungguh-sungguh kita belajar menghafal, ya walaupun misalnya sulit, ya sulit untuk dihafal, untuk menghafalnya, sulit untuk dipahaminya, tapi akan mudah jikalau kita, para santri semuanya, para siswa semuanya bisa dibarengi dengan al-jiddu ay al-ijtihadu, artinya dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah semua apapun kegiatan pembelajaran hafalan dengan cara kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah semuanya akan mudah, semuanya akan kita hafal kalau kita hafalannya dibarengi dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Apalagi kalau kita misalnya sungguh-sungguh dengan targetan yang khusus, maka insya Allah akan lebih cepat, hafalannya akan lebih mudah, hafalannya yang kita dihafali. Insya Allah yang pertama kita harus benar-benar al-jiddu ay al-ijtihadu, bersungguh-sungguh. Maka kunci daripada kesuksesan para santri, para siswa, murid dimanapun berada, baik itu di pesantren, sekolah, di madrasah, di pengajian, modal kesuksesan kalau kita ingin sukses, ingin mencapai ilmu, ingin mendapatkan ilmu, maka peganglah yang pertama itu sungguh-sungguh, alias al-jiddu ay al-ijtihadu, sungguh-sungguh. Tidak boleh berhenti, tidak boleh malas, tapi harus betul-betul benar-benar kita belajarnya, mengajinya, menghafalnya setiap hari, setiap pelajaran, terus kita bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menjadikan tambahnya atau sebab-sebab yang bisa menjadikan tambahnya hafalan itu wal muwadzabah, artinya harus kita terus menerus, tidak boleh berhenti, harus continue, harus istiqomah, ya. Tidak boleh malas, tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti menghafal, tapi terus diulang. Contoh kita misalnya menghafal satu pelajaran. Contoh kita menghafal matan al-jurmiyah. Satu hari kita menghafal itu satu bab. Maka diusahakan kita harus berulang-ulang, ya. Berulang-ulang dibaca dan dipahami, dihafali. Insya Allah dengan cara terus-menerus berulang-ulang istiqomah, maka insya Allah akan cepat hafalannya dan lebih kuat hafalannya. Kalau misalnya kita tidak sungguh-sungguh, tidak terus-menerus, tidak berulang-ulang, maka akan hilang hafalannya. Oleh karena itu para santri,
para siswa dimanapun berada yang melihat video ini, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya, kalau kita ingin cepat hafalannya kuat, ya, tambah hafalannya, kita harus melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan itu dengan cara terus menerus berulang-ulang, dibaca terus setiap hari 7 kali, terus diulang 7 kali, terus sampai hafalan itu tersimpan di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita, sehingga insya Allah hafalan kita akan kuat, tidak akan lupa. Yang kedua itu, tips yang ketiga untuk lebih kuat hafalannya, yaitu kita harus melakukan wa taqlilul ghidha, artinya harus sedikit serapan atau makannya, tidak boleh banyak makan. Karena apa? Karena kalau kita banyak makan akan menjadikan hati kita itu berat atau keras, ya. Sehingga dengan banyaknya makan akan menjadikan ngantuk tidur. Nah, kalau kita banyak makan akan menjadikan rasa ngantuk tidur. Kalau sudah kita tidur, ya kita lupa apa yang kita pelajari atau yang kita dihafal. Oleh karena itu kita harus sedikit makan, ya, tidak boleh banyak makan. Dengan adanya sedikit makan itu bisa menjadikan tambahnya kuat hafalan, ya. Ini penting untuk para santri atau para siswa dimanapun berada. Kita di pesantren usahakan kita bisa menjaga pola makan, jangan terlalu banyak makan, karena banyaknya makan itu akan mengakibatkan cepat lupanya di dalam hafalan. Para sahabat dimanapun berada, itu yang ketiga. Dan yang keempat itu buat sholatul lail. Usahakan kalau kita para santri, siswa dimanapun berada, kaum muslim wa muslimat dimana, kalau kita ingin tambah cepat kuat hafalannya, usahakan itu harus bisa melaksanakan sholatul lail, sholat di malam hari, ya. Usahakan kita setiap malam bangun, ya, bangun untuk menunaikan sholat sunnah, ya, seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan sholat sunnah di malam hari itu akan menambah kejernihan pikiran, akan menambah ketenangan pikiran, jiwa pada saat kita menghafal. Itulah manfaat daripada sholat di malam hari. Walaupun yang dikerjakannya, sholat yang dikerjakan di malam hari itu 2 rakaat, maka insya Allah dengan sholat malam insya Allah akan menjadikan tambahnya kuat hafalan. Usahakan, dan insya Allah, dan manfaat-manfaat sholatul lail itu banyak, selain daripada bisa menjadikan kuatnya hafalan, dan bisa juga menjadikan kemudahan untuk menggapai cita-cita atau doa kita terkabul. Artinya doa kita kalau ingin cepat dikabul, maka usahakan kita untuk bangun di malam hari, mengerjakan sholat di malam hari. Itu diantaranya. Mungkin banyak-banyak rahasia keutamaan daripada sholatul lail. Fokusnya para santri, kalau kita ingin cepat menghafal satu pelajaran atau lebih kuat lagi hafalannya, usahakan istiqomahkan itu sholat malam, walaupun yang dikerjakan hanya 2 rakaat.
Dan tips yang terakhir itu usahakan para santri dimanapun berada yaitu harus bisa melakukan istiqomah terus menerus wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran ya. Terus baca Al-Quran walaupun satu ayat dua ayat, usahakan kita terus bisa membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu salah satu sebab yang bisa menjadikan hafalannya kuat, tambahnya hafalan di dalam pikiran akal kita semuanya. Oleh karena itu tips ada 5 yang bisa menjadikan yaitu hafalan lebih kuat di dalam kitab ini, yaitu kitab ta'lim. Akan tetapi lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi sebab-sebab yang menjadikan hafalan di dalam kitab ini ya. Lebih banyak lagi uraian-uraian yang menjadikan sebab kuatnya hafalan. Cuman di sini saya jelaskan 5 saja ya. 5 saja yang saya jelaskan untuk lebih kuat hafalan ya. Bisa disimpulkan yang pertama, al-jiddu, harus sungguh-sungguh menghafalnya, belajarnya. Yang kedua, wal muwadzabah, harus terus menerus, continue, berulang-ulang, tidak boleh putus insyaallah ya. Yang ketiga, wataklul ghida, artinya harus sedikit makan, serapannya harus diatur. Jangan terlalu banyak makan, karena banyak makan bisa mengakibatkan ngantuk tidur, dan ngantuk tidur itu bisa mengakibatkan lupanya hafalan. Dan kemudian yang keempat yaitu sholatul lail, sholat malam. Usahakan ya untuk bisa melaksanakan sholat di malam hari, walaupun dikerjakannya hanya 2 rakaat, insya Allah sholat malam bisa menjadikan asbab tambahnya hafalan. Dan yang kelima, usahakan kita harus sering membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran setiap sholat, usahakan baca Al-Quran, dan setiap luar waktu sholat kita bacakan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran bisa menjadikan ya, asbab di dalam hafalan untuk lebih kuat lagi. Itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat khusus untuk saya sendiri dan keluarga saya, dan umumnya untuk para sahabat dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Kalau ada kesalahan, kealfaan, kekeliruan, kesalahan di dalam bacaan kitab dan penjelasan kitab ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doanya dari para sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan satu iktibar, satu tazkirah bagi saya dan keluarga saya, mengingat ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan wabil khusus juga mohon doanya dari para sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan channel YouTube saya mudah-mudahan berkah, berkembang, mudah-mudahan maslahat, manfaat untuk semua umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.